لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله نبينا بخلق وبخلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وصلهم من رسول الله ملتمس واربا من البر أو رشبا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ومبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقدعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسالته عمت شفاعته إلى الوصولين عن غير الحبيب أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم
وصحبه ثم التابعين بهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد حتى إذا بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah kepada muallifil kitab, pengarang kitab Fathul Ilah, fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa usuli afraih. Inna Allah yu'idu 'alaina barakatihim wa asrarihim wa anwa'ihim wa 'ulumi nafahatihim ad-din wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun, ini satu fasal. Dan kita memasuki fasal selanjutnya, menerangkan mengenai apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Sayyidina Umar, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka kemudian dia berkata dalam hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril, itu pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya, yang mereka semua duduk-duduk dengan Rasulullah, tidak ada tujuan lain yaitu untuk mendengarkan wahyu Allah yang turunkan kepada Rasulullah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, kesempatan Rasulullah bersama dengan para sahabat, kemudian dengan tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui, orang ini tidak ada yang kenal, penduduk Madinah, tidak ada yang kenal dengan orang ini, tidak ada yang tahu siapa orang ini, tidak ada yang tahu dari mana orang ini datang. Tentunya ini satu hal yang aneh, karena penduduk Mekah itu tahu siapa saja yang di Mekah, siapa saja orang-orang yang di sekitar Mekah, kan dari kabilah-kabilah lain itu tahu. Ini sama sekali tidak ada yang, karena yang duduk dengan Rasulullah itu bukan hanya orang Quraisy, dari sebuah kabilah yang telah masuk Islam, itu ada dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah maupun di tempat-tempat lain yang telah masuk Islam. Itu
ya, tahu semua. Ini tidak ada yang tahu siapa orang ini, dari mana orang ini. Tentunya orang ini kalau tidak ada yang kenal, ya berarti orang ini orang jauh. Orang ini orang jauh. Tapi kalau orang jauh, dia bepergian dari jauh, datang naik apa? Diketahui naik apa? Kalau dia datang dari jauh, mengarungi padang pasir yang sangat luas, yang sangat panas sekali, sangat terik sekali matahari, ya, dan ya berdebu dalam perjalanan itu, ya tentunya perjalanan yang jauh akan membuat orang ini mukanya kusut, ya, mukanya kusut karena kecapean, karena perjalanan dari jauh, dan ya karena ya, orang pergi dalam perjalanan tentu berkeringat, dan tentunya semua ini memberikan tanda-tanda bahwa ini orang datang dari jauh, pakaiannya kotor, ya. Orang ya kalau dari jauh tidak salin-salin, ya kotor pakaiannya, ya, dan bau. Ini tidak bau, pakaiannya tidak kotor, rambutnya tidak kusut, wajahnya seger. Ini satu keanehan. Jadi semua heran melihat orang yang datang ini, yang sama sekali tidak pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa yang ya, dengan rupa yang ya, cakap, ya, dan ya, sopan, dengan tindak tanduk yang baik, ya. Kemudian datang, kemudian duduk di hadapan Kanjeng Nabi. Kalau sahabat menjauh karena takzim kepada Kanjeng Nabi, menghormat kepada Kanjeng Nabi, sungkan kepada Kanjeng Nabi. Jauh, duduk jauh. Ini enggak. Terus mendekat di hadapannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi. Fasdana rukbateh ila rukbateh, kedua dengkulnya didempetkan dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Ini lebih heran lagi ini sahabat. Loh, ini kok beraninya ini orang ini duduk depannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi, kemudian dengkulnya didempetkan lagi dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Nah, ini ya tambah heran sahabat, ya. Kemudian setelah itu orang ini kemudian bertanya, kalau sahabat semua manggilkan Kanjeng Nabi, tidak ada yang mengambil ya Muhammad, itu tidak ada, karena tidak boleh oleh Allah sana. Jangan kamu panggil Muhammad itu seperti manggil bapak kalian, seperti mengambil bapak kalian, tapi panggillah dengan ya Rasulullah, dengan ya Nabi Allah, tidak boleh dengan ya Muhammad. Jangan, kanaknya sendiri Siti Fatimah tidak pernah memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya, tapi memanggil dengan ya Rasulullah juga. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya sahabat ini, bertanya kepada Kanjeng Nabi. Apa yang ditanyakan? Pertama, ya Muhammad. Bertanya, ya, mal Islam, apa itu agama Islam? Kemudian bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Kemudian bertanya lagi, apa? Mal ihsan, apa itu ihsan? Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang pertanyaan yang komplit. Tanya iman, masalah akidah, masalah tauhid. Tanya Islam, masalah syariat, masalah sholat, masalah zakat, ya, puasa, haji, dan ini ya semua. Dan ya bertanya lagi, apa itu ihsan?
Kemudian ya, setelah bertanya, setiap pertanyaan dijawab oleh Kanjeng Nabi, orang ini mengatakan sodaqta, benar kamu, benar kamu. Jadi kayak guru ngajarin muridnya, dijawab, tanya muridnya, siapa yang bisa jawab? Hanya saya Ustaz. Dijawab. Kemudian benar kamu. Ya ini kan guru. Kalau guru ya, atau kiai ngetes muridnya, sodaqta, benar kamu. Ya, menunjukkan bahwa yang diucapkan itu benar, tidak salah. Ini setiap tanya, apa itu iman? Jawab sodaqta. Setelah dijawab, apa itu Islam? Jawab sodaqta, benar kamu. Kemudian tanya lagi, apa itu ihsan? Jawab lagi sodaqta. Ini menimbulkan keheranan lagi pada sahabat. Ini tanya kayak guru ngajarin muridnya, membenarkan, benar kamu. Nah ini ya adalah hal-hal yang aneh yang terjadi pada saat itu. Kemudian di sini saya hanya menerangkan satu dari nanti selanjutnya pengajian lagi. Itu tadi disebut apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, ini kemudian Rasulullah menjawab setelah ditanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Yang dinamakan Islam itu apa? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang ke satu yaitu wajib syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Wajib syahadat bagi orang yang belum agamanya kafir, agamanya musyrik, kemudian masuk Islam, untuk menyatakan bahwa dia itu telah masuk Islam dan dinyatakan bahwa orang itu telah menjadi orang Islam, kemudian ketaatan kepadanya, hukum-hukum Islam harus dijalankan, itu yaitu dengan syahadat. Bisa dengan syahadat. Kadang-kadang tidak bisa membaca syahadat. Kalau orang Arab ya bisa bahasanya. Kalau orang Indonesia atau orang selain orang Arab ya perlu dituntun, apalagi tidak ngerti dengan artinya, apalagi tidak pernah ngerti dengan bahasa Arab. Ya senajan peletot-peletot jawabnya ya tetap sah. Nah, ini dituntun supaya jawabannya itu benar, syahadatnya benar. Apa? Yaitu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain yang wujud, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah atau menyembah Allah menyembah lainnya. Tidak boleh. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nyai Roro Kidul, tidak boleh. Tapi ya harus tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, pada siapapun, pada raja, pada presiden tidak boleh sujud. Pada Nabi sendiri tidak boleh sujud. Ada sahabat yang sujud, jangan sujud pada Allah, jangan pada saya manusia, saya diperintahkan untuk sujud. Kalau seorang sujud pada manusia, niatnya adalah untuk takut, ibadah, menganggap Tuhan, ya jadi musyrik, jadi kafir. Tapi kalau sujud ta'zim, seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk kepada malaikat perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, nah itu kemudian mereka sujud, itu bukan sujud
ya lil ibadah atau ta'abbud, tapi sujud li ta'zim, untuk memuliakan. Muliakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakui keutamaan daripada Nabi Allah Adam. Kemudian wa anna Muhammadan rasul, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan sudah itu, sudah masuk Islam, sudah syahadat, ya kita terapkan kepadanya apa? Hukum-hukum Islam harus ditegakkan, harus dijalankan, tidak boleh tidak. Tak boleh tidak. Apa? Tuqimus sholata, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh dibuat 3, tidak boleh. Ya, tapi tetap dibuat 3 boleh. Kalau dikosor, dijamak, takdim atau takhir bagi orang yang bepergian yang melampaui batas minimal daripada masafatul qasar, masafah qasar, boleh dijamak. Tapi kalau tidak bepergian, tidak ada uzur apa-apa, tidak boleh. Orang sakit yang parah boleh juga, ya. Nah, ini diterangkan dengan panjang lebar nanti dalam fikih, ya. Orang yang kehujanan juga boleh, ya. Nah, ini ya uzur-uzur lainnya yang tidak diterangkan, diperbolehkan dalam sunnah Rasulullah, dalam fikih, ya tidak boleh kita jamak, ya. Harus dilakukan tepat pada waktunya. Zuhur waktunya zuhur, asar waktunya asar, maghrib waktunya maghrib, isya waktunya isya, subuh. Tidak boleh keluar dari waktunya, tepat pada waktunya. Tidak boleh mendahului. Susu kata Pak Sepur, lek sembahyang subuh dhisik, tak nututi sepure, tinggalan sepur, sembahyang dhisik. Ya, Pak Jarod dulu ngadzan sih, tak oleh, tak sah. Bebae naik kereta nanti sembahyang di kereta, tidak apa-apa, ya. Kalau memang ya tidak darurat, ya, tidak apa-apa, ya, sembahyang di kereta. Kemudian itu diterangkan juga dalam kitab fikih nanti, bukan dibahas di sini, ya. Di sini hanya menerangkan rukun-rukunnya, apa saja rukunnya, itu mendirikan sholat. Kemudian untuk dia zakat, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai uangnya itu mencapai batal minimal wajib zakat. Kalau emas ya 83 gram emas itu batal. Itu dikeluarkan kapan? Nah, itu ada nanti diterangkan dalam kitab fikih selanjutnya. Di sini insya Allah nanti akan diterangkan. Mengeluarkan, tidak bisa sekarang hanya sholat saja, zakat tidak boleh. Atau zakat saja, sholat tidak boleh. Jadi dua-duanya harus. Karena apa? Karena sholat dan zakat ini digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh dikerjakan salah satu, harus dua-duanya. Seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Hati Allah, hati Rasul digandeng. Ini menunjukkan selalu digandeng. Nyebut sholat, nyebut zakat, ya, menyebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian sholat juga gitu, digandeng oleh Allah, kan? Waqimus sholata wa atuz zakata, dan banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, syukur kepada Allah. Kita wajib syukur kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah. Wajib syukur kita. Kita syukur kita, yaitu kita ungkapkan
kita nyatakan dengan kita taat pada perintah-perintahnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita salurkan, kita gunakan untuk menegakkan syariatnya, untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Itu disebut syukur kepada Allah. Dan syukur kepada manusia juga, kepada orang tua. Kepada orang tua, wajib syukur kepada orang tua, yaitu yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, ngopeni kita mulai dari lahir sampai kita kawin, diopeni, diragati, dibiayai, dan bukan hanya sampai kawin dan seterusnya. Orang tua yang berjasa adanya kita di muka bumi ini, yaitu bapak dan dua-duanya. Tidak boleh bapaknya saja, ibunya tidak syukur pada ibunya, tidak taat pada ibunya, tidak bakti pada ibunya, atau kepada ibunya saja tidak syukur pada bapaknya, tidak taat pada bapaknya, tidak bakti pada bapaknya. Ya tidak boleh. Tapi harus dua. Nishkurli, perintahnya Al-Quran, anishkurli wali walidek, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini tiga hal ini harus tidak sah, tidak diterima oleh Allah dilakukan salah satunya, meninggalkan lainnya, gandengannya. Jadi harus dikerjakan dengan gandengannya. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Salat, ya, kemudian zakat, gandengannya. Kemudian syukur kepada Allah, syukur kepada yaitu kepada orang tua. Wajib kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak syukur pada manusia yang telah berbuat pada baik pada kita, membuat menjadi sebab kita dapat nikmat itu kita harus syukur kepadanya, harus terima kasih. Tidak boleh ini dari Allah, tidak perlu saya syukur kepada kamu. Tidak dikeimanin sampean kan ya. Nah kira diopeni mana enggak? Orang tidak syukur, tidak terima kasih. Ya terima kasih kepada Allah. Hakikatnya semua nikmat itu dari Allah, tapi kita juga harus terima kasih kepada yang menyampaikan nikmat itu yang menjadi sebab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Ini sudah dekat ini. Tidak boleh kita tinggalkan, harus kita kerjakan. Mulai dari dinyatakan awal hilal data awal bulan sampai ya dinyatakan hilal Syawal, ya sudah bisa diruqyah. Nah ini kita tutup puasanya. Jadi ojo poso tutup gendang tok. Wong gendeng iku jenenge. Tutup gendang apa artinya? Awal puasa, katanya lebaran, puasa. Ya. Jadi itu poso tutup gendang. Gendang kan nisor dhuwur sing tutup kan, tertutup. Tengah bolong. Jadi puasa kita jangan bolong, jangan bolong-bolong. Sholat kita juga jangan bolong-bolong, harus dikerjakan semua. Ya 5 waktu. Puasa kita juga begitu. Jangan mendahului pemerintah dalam menerapkan puasa. Ini yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang macam-macam kan di Indonesia saja. Negara Arab tidak ada. Karena negara Arab pemerintahnya melarang untuk ruqyah sendiri-sendiri, untuk menetapkan puasa sendiri-sendiri. Kalau dia menetapkan puasa selainnya ditetapkan oleh pemerintah, ditangkap. Saya 8 tahun negara Arab. Ruqyah dulu, jangan mendahului pemerintah. Ada pengumuman pemerintah, lalu sholatan jamiatan rahimakumullah, itu salat tarawih sudah ya. Kalau belum ada, nanti dulu tunggu. Pokoknya itu Ki Hamid itu nunggu dulu. Gus Lokman suruh bawa radio. Kalau sudah awal puasa sudah siap dilanggar, ya Allah Lokman, wis ana pengumuman dereng Mbah.
qasidahan dulu, diajak qasidahan dulu. Ya tawaf, ya rahman-rahimin, macam-macam qasidah. Banyak qasidah itu, ya. Apalagi kalau kitab sholawat itu dibaca semua, mulai dari maghrib sampai subuh tidak selesai sampean. Orang hanya qasidahan saja, kan tambah pahala, tambah mendekatkan diri kepada Allah kita, tambah kita mahabbah kepada Allah. Oh, sampun bah, ente pengumuman baru, ya, baru itu Toha Sewung itu suaranya buanter, ya. Jadi yang dari Bilal harus banter, kayak di masjid sini ini, Pak Jarot itu sudah yang paling banter suaranya. Jangan cari Pak Bilal yang baru-baru, kadang-kadang lelet pas karu-karuan jamaah. Sing diwaca ndak podo ambil Baitul Amin iki. Sing biasa poso ning ngene desane ngono ning desanya dibaca di sini. Ada karu-karuan jadinya. Ini ya yang harus kita perhatikan. Kemudian tahujjul bait ini stata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima yaitu haji Baitullah. Kalau dalam keadaan istita'ah, mampu itu punya rakat, punya biaya untuk bayar pergi haji, dalam keadaan aman, tidak ada perang, dalam keadaan selamat kalau dia berangkat dari rumahnya sampai Mekah, dari Mekah sampai dia pulang juga selamat, aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini ya ada kendaraan yang menyampaikan, dengan ya haji ini berarti sampurna Islamnya. Sebab orang yang mati dia tidak sempat haji, dia mampu tapi tidak niat untuk haji. Kalau mampu ya bayar untuk niat untuk pergi haji. Ya, perkara nanti di tengah jalan meninggal, ya berarti sudah dapat pahalanya dia haji. Pahalanya dia haji. Berarti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah mau mengikuti Kanjeng Nabi, di tengah jalan meninggal, dapat pahalanya hijrah. Karena seorang itu yang ditulis apa niatnya. Jadi itu ya tidak usah nunggu. Ya kalau memang sudah harus tunggu ya mau apa kita ya harus tunggu. Ya tidak kayak dulu. Ya kayak dulu punya duit langsung bisa berangkat gitu. Sekarang tidak begitu, tunggu dulu karena banyaknya yang pergi haji. Pergi haji. Ya, jadi yang penting daftar dulu bagi yang mampu. Dan insya Allah nanti dengan daftar itu akan bisa melunasi, dan kalau sudah sampai waktunya ya berangkat ya. Dan mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah. Ya, kita nanti dalam haji ini pemerintah mempunyai apa itu ya jalan keluar untuk jangan terlalu lama. Mengutamakan yang sudah sepuh-sepuh dulu gitu. Yang muda-muda ya di belakang gitu tidak apa-apa ya, ngalah pada yang sepuh ya, yang sepuh-sepuh itu yang sudah antri harus didahulukan daripada yang muda-muda gitu ya. Kemudian kemudian ya al-iman, kemudian ini setelah dijawab seperti itu oleh Kanjeng Nabi, orang itu tadi, yang orang itu adalah malaikat Jibril yang berupa bentuk menjadi manusia. Jadi malaikat itu bisa yatasakkalun, bisa berupa bentuk jadi manusia gitu ya. Tapi kalau malaikat berupa bentuk jadi manusia, ya tentu manusia yang ganteng, yang tinggi besar, yang putih gitu ya, bukan yang jelek, bukan ya. Karena Nabi juga begitu. Allah tidak mengutus Nabi kecuali yang ada min asrafi qaumi, daripada ya mulia-mulianya kaumnya. Seperti Kanjeng Nabi dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, kemudian dari Bani Hashim paling sempurna daripada kalangan ya bangsa Quraisy. Ya, ini ya kemudian tidak mengutus Nabi kecuali ganteng-ganteng. Untuk Nabi Yusuf tok, kabeh Nabi ganteng-ganteng, ndak ono sing elek. Ya, tapi ini sudah kuasa Allah yang memang
ada hikmah Allah untuk membuat seperti itu. Karena ajarannya duanya adalah sebaik-baiknya ajaran. Syariat dari Allah sebaik-baiknya ajaran. Maka yang diutus ada sebaik-baiknya manusia, rupanya, ya nasabnya, bentuknya dan segala-galanya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, ya. Ini supaya menjadi apa itu baik sendiri untuk bisa dapat diterima oleh kalangan manusia, kalangan yang diseru oleh para nabi-nabi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya al-iman dan al-ihsan akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nuwa bi'alwika man huwa fi ali Muhammad wa nuwa bi majdi matin Allahumma akrimna min nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hifdh warzuqna aman nabiyina wal mursalin wa ilhaman wa zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin ya akram اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم علمنا ما ينفعنا وسعنا ما يضرنا فضلك جودك كرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين